Budidaya daring, bab ke-16. Aku tidak tahu dari lubang mana kamu merangkak, tapi anggap ini peringatan terakhirmu. Ren Fuchen berkata sambil menghunus pedang di sisinya, menyebabkan aura di sekelilingnya berubah. Yuan memandang Ren Fuchen sambil tersenyum. Alih-alih khawatir bahwa dia mungkin harus bertarung dengan manusia lain untuk pertama kalinya, dia sebenarnya menemukan situasi ini cukup menghibur. Kau ingin bertarung? Ayo pergi. Aku sudah lama ingin menguji pedangku pada sesuatu yang bukan monster sekali saja. Yuan juga mengambil pedangnya. Ketika Ren Fuchen melihat pedang Yuan yang memancarkan aura kuat dan tajam, matanya membelalak kaget. Pedang tingkat roh dan bahkan kualitas puncak. Dia sebenarnya memiliki senjata spiritual berkualitas tinggi. Senjata apapun dengan grade dianggap sebagai harta berharga, karena selalu berkali-kali lebih kuat dari senjata biasa, terutama senjata dengan kualitas lebih tinggi. Dan meskipun pedang Yuan hanya pada tingkat terendah, tingkat roh, senjata kualitas puncak adalah sesuatu yang bahkan seseorang seperti Ren Fuchen, yang berada di peringkat ke-14 secara keseluruhan di seluruh sekte ini, tidak memilikinya. Ren Fuchen mengerutkan kening dalam-dalam setelah menyadari bahwa Yuan memiliki senjata berkualitas tinggi sementara dia hanya memegang senjata berkualitas sedang. Sikapnya juga berubah, dan dia tidak lagi melihat situasi ini setenang sebelumnya. Lagi pula, dia sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan bahkan sebelum pertarungan dimulai. Dibandingkan dengan senjata kualitas puncak Yuan, kualitas kelas menengahnya mirip dengan tongkat kayu. Untuk apa kau berdiri di sana? Jika Anda tidak ingin bertarung, katakan saja, Yuan berkata kepadanya ketika dia tidak bergerak bahkan setelah beberapa saat, suaranya dengan sedikit provokasi. Tidak, meskipun dia memiliki senjata yang unggul, saya memiliki keunggulan dalam hal basis budidaya. Dia hanya seorang spirit apprentice level 9 sementara aku adalah spirit warrior level ke-5. Tidak mungkin aku bisa kalah bahkan jika dia memiliki senjata berkualitas tinggi. Ren Fuchen menyemangati dirinya sendiri dengan logika seperti itu. Bahkan jika Yuan memiliki senjata berkualitas tinggi, jika dia tidak memiliki basis budidaya untuk menggunakan potensi penuhnya, itu malah akan membebaninya. Jika kamu menyerahkan senjata itu sebagai permintaan maaf, maka aku tidak keberatan memaafkanmu atas semua yang telah kamu lakukan sampai saat ini. Dan aku bahkan akan berhenti mengganggu Mo Zhou. Bagaimana kedengarannya? Sebelum Yuan bahkan bisa membuka mulutnya untuk berbicara, Xiao Hua membuka mulutnya untuk pertama kalinya. Saudara Yuan, ini akan menjadi latihan yang baik untukmu. Meskipun Anda telah membiasakan diri dengan binatang buas, Anda belum melawan manusia lain dan sejujurnya, kemungkinan besar Anda akan melawan lebih banyak manusia daripada binatang buas di masa depan. Yuan mengangguk dan mengangkat pedangnya untuk berdiri dalam posisi menyerang. Dia tidak berniat menghindari pertarungan ini, karena dia sudah menganggap ini sebagai acara dalam game. Bagus, lalu aku akan mengambilnya dari mayatmu. Ren Fuchen meraung saat dia menyerang Yuan dengan pedang di genggamannya terangkat tinggi di udara. Serangan pedang 3 kali, Ren Fuchen menghubungkan 3 serangan bersama dalam sekejap mata, membuatnya seolah-olah dia menyerang 3 kali dengan satu gerakan. Mata Yuan melebar saat dia mendekat, tapi dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia memperhatikan serangan Ren Fuchen dengan cermat, seolah-olah dia sedang menganalisisnya. Detik berikutnya, Yuan mengangkat pedangnya, memblokir ketiga serangan dengan satu gerakan. Apa? Ren Fuchen berseru kaget setelah Yuan dengan sempurna memblokir serangannya. Namun, meskipun memblokirnya dengan sempurna, Yuan didorong mundur sedikit dari kekuatan yang diciptakan oleh seseorang yang 5 tingkat di atasnya. Luar biasa, Yuan melihat tangannya yang gemetar dengan senyum lebar di wajahnya. Sensasi kesemutan dan mati rasa ini, perasaan yang luar biasa. Yuan, yang tubuh aslinya tidak bisa merasakan apa-apa, bersemangat untuk mengalami perasaan seperti itu untuk pertama kalinya, dan itu membuatnya merasa hidup. Apakah dia gila? Ren Fuchen menatap wajah Yuan yang tersenyum dan berpikir sendiri. Datang, ayo bertarung lebih banyak lagi. Giliran Yuan yang agresif kali ini. Mungkinkah saudara Yuan menjadi maniak pertempuran? Xiao Hua bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Serangan pedang berdarah. Bilah pedang tiba-tiba bersinar merah.
dan niat membunuh memenuhi tempat itu. Petik 2 tanda tanya tanda seru tanda tanya tanda seru tanda tanya tanda seru tanda tanya tanda seru petik 2. Ren Fuchen hampir merusak celananya ketika dia menyadari bahwa Yuan baru saja menggunakan teknik pedang tingkat bumi. Mustahil, Anda jelas hanya seorang spirit apprentice. Bagaimana mungkin kamu bisa menggunakan teknik pedang tingkat bumi? Dia tersentak kaget. Ren Fuchen buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan yang masuk. Bang! Saat pedang mereka bertabrakan, Ren Fuchen merasa seolah-olah dia sedang berbenturan dengan gunung, dan lututnya dipaksa ke tanah oleh tekanan tirani yang menekannya. Detik berikutnya, Ren Fuchen melihat retakan muncul di pedangnya. Tidak baik, kalau terus begini, dia akan mematahkan senjataku. Tolong aku. Dia tiba-tiba memanggil sesama muridnya yang telah bersiaga. Pada saat berikutnya, murid itu mengambil pedangnya dan mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Yuan Taois, hati-hati. Mo Zhou tidak bisa bereaksi tepat waktu untuk memblokir muridnya dan berteriak keras untuk memperingatkan Yuan tentang bahaya yang akan datang. Namun, Yuan bahkan tidak menoleh untuk melihat muridnya dan mengayunkan pedangnya, melemparkan Ren Fuchen beberapa meter ke kejauhan. Begitu Ren Fuchen keluar dari gambar, Yuan berbalik menghadap murid kedua. Serangan pedang berdarah. Dia mengaktifkan keterampilan yang sama dan dengan cepat mengayunkan pedangnya, mengirimkan busur cahaya ke arah murid yang terkejut itu. Murid itu, yang paling tidak siap untuk serangan seperti itu, hanya bisa menyaksikan kecepatan busur menuju arahnya dan memisahkan salah satu anggota tubuhnya. Hahaha. Lengan saya. Murid itu jatuh ke lantai dan berteriak kesakitan sambil memegangi sisi kanan tubuhnya. Ups, Yuan telah bertindak murni berdasarkan insting dan tidak benar-benar bermaksud untuk memotong lengan muridnya, bahkan merasa tidak enak untuknya sesudahnya. Bersambung.